Oke, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bahas satu tools kece buat dunia IT dan bisnis. Apa itu? Namanya IT Balance Scorecard atau disingkat IT BSC. Yuk, langsung gas. Jadi gini, sekarang tuh teknologi udah jadi jantungnya perusahaan. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih teknologi itu benar-benar bantu bisnis? Nah, disinilah peran IT BSC biar kita bisa ngukur seberapa oke performa IT dalam bantu jalanin dan naikin bisnis. IT BSC itu awalnya diadaptasi oleh balance scorecard-nya Kaplan dan Norton. Terus dikembangin buat departemen IT sama Van Grimbergen. Kenapa perlu? Karena cara ngelihat performa IT itu nggak cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi bisnis, pelanggan, efisiensi, dan masa depan. Ada 4 perspektif utama di IT BSC yang harus kamu tahu. Yang pertama itu corporate contribution, fokus ke seberapa besar kontribusi IT ke strategi bisnis dan efisiensi biaya, dilihat dari sudut pandang pemimpin-pemimpinnya. Untuk poin kedua, customer orientation, ini dari sisi user internal, mengukur seberapa puas mereka pakai layanan IT, loyal, betah, atau malah nyesel. Oke, yang ketiga, operational excellence, ngebahas kecepatan, efisiensi, dan kehandalan layanan IT. Pokoknya makin lancar, makin cuan. Poin keempat, future orientation. Ini soal investasi ke depan, kayak pelatihan karyawan, infrastruktur, dan kepuasan tim IT itu sendiri. Intinya sih, IT BSC itu bikin kita bisa ngomongin teknologi dan bisnis dalam bahasa yang sama. Jadi nggak cuma ngerti teknis, tapi juga ngerti impact-nya ke strategi perusahaan. Nah, itu dia sekilas soal BSC. Gampang kan? Gampang. Kalau kurang gampang, ya digampangin aja. Oke, selanjutnya gue lempar ke partner gue ya. Bakal bahas gimana cara implementasi di BSC di dunia nyata. Oke, kita lihat. Contoh pengimplementasian IT Balance Scorecard adalah pada studi kasus PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan konektivitas global seperti pelayaran, transportasi, dan logistik. Perusahaan ini juga memiliki beberapa anak perusahaan. Cara mereka untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau antara anak perusahaan dengan anak perusahaan lainnya adalah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi. Maka tentu saja perusahaan ini memerlukan strategi dalam menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi yang efektif dan juga sejalan dengan tujuan perusahaan mereka. Kerangka berpikir yang digunakan untuk menemukan strategi ini adalah IT Balance Scorecard. Langkah pertama, PT Samudra Indonesia akan melakukan pengumpulan data yang berasal dari sudut pandang internal perusahaan. Data-data ini kemudian diklasifikasikan dan dikerjakan dengan kerangka berpikir IT BSC, dan data ini kemudian dijadikan indikator untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja TI di divisi TI perusahaan. Setelah berhasil menganalisa dan menentukan faktor-faktor pengukuran kinerja, perusahaan berhasil mendapatkan sebanyak 31 instrumen yang dianggap penting dalam kinerja divisi TI perusahaan. Faktor-faktor ini kemudian diinterpretasikan dalam bentuk variabel untuk memudahkan perhitungan. Pada perspektif pertama, yaitu corporate contribution atau kontribusi IT terhadap bisnis, perusahaan akan bertanya,
Apakah IT sudah selaras dengan tujuan perusahaan? Perusahaan akan menilai sejauh mana kontribusi IT terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Indikator-indikator yang dinilai dalam perspektif ini meliputi hal-hal seperti kepemimpinan, struktur proses IT, dan juga budaya kerja. Misalnya, apakah komunikasi antara tim IT dan manajemen berjalan dengan baik? Jika iya, maka kemungkinan besar arah kerja mereka juga sejalan. Lalu hal lainnya adalah, apakah tim IT sudah paham arah bisnis dan standar kualitas perusahaan? Lalu apakah infrastruktur IT dirawat dan dijalankan dengan baik? Memasuki perspektif kedua, yaitu user orientation atau fokus pada kepuasan pengguna. Perspektif ini menilai kepuasan pengguna atas layanan IT perusahaan. Layanan IT harus sesuai kebutuhan dengan bisnis dan pengguna. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seperti, apakah layanan yang diberikan sudah sesuai kebutuhan bisnis? Atau berapa banyak aplikasi yang benar-benar mendukung kegiatan bisnis ini? Lalu apakah aplikasi yang digunakan itu sudah membantu pekerjaan dengan baik? Karena goals-nya adalah tentu pengguna harus merasa terbantu, bukan malah semakin bingung. Perspektif ketiga adalah operational excellence atau efisiensi dan keamanan operasional IT. Pada perspektif ini, perusahaan berfokus pada bagaimana IT menjaga keamanan data dan efisiensi operasional. Misalnya, apakah data perusahaan sudah dilindungi dengan baik dari ancaman? Lalu apakah sistem bisa cepat pulih jika terjadi gangguan? Apakah ada sistem cadangan ketika terjadi gangguan pada sistem utama? Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah apakah proyek IT selesai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu perspektif terakhir adalah future orientation atau kesiapan menghadapi masa depan. Pada perspektif ini, perusahaan akan melihat seberapa siap tim IT untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan teknologi. Apakah mereka rutin mengikuti pelatihan? Perusahaan juga akan mengukur persepsi bisnis terhadap nilai IT. Apakah manajemen melihat IT sebagai investasi atau hanya sebagai sekedar alat bantu? Salah satu proses yang dilakukan pada saat analisa faktor adalah reduksi data dan pengelompokan. Ini adalah proses penyaringan faktor yang layak untuk dijadikan indikator untuk mengevaluasi kinerja TI. Dan berikut adalah gambaran interpretasi dari faktor-faktor yang terbentuk. Faktor-faktor yang terbentuk adalah IT kompetensi, IT service ability, business continuity, dan IT improvement. Faktor-faktor ini kemudian diinterpretasikan dalam bentuk variabel untuk memudahkan perhitungan hasil kuesioner. Setelah semua selesai, perusahaan kemudian menggunakan faktor-faktor ini menjadi kuesioner yang disebar ke para pegawai. Pegawai yang ditarget adalah pegawai yang menggunakan TI atau pegawai yang berhubungan langsung dengan divisi TI perusahaan. Setelah data didapat dan kemudian dihitung menggunakan metode tertentu, didapatkan nilai dari masing-masing variabel faktor. Tabel berikut dibaca dengan cara, yang pertama, apabila tidak dilakukan penambahan atau pengurangan dari faktor-faktor yang didapatkan, maka kinerja TI pada divisi TI akan mendapatkan nilai 71,021, yang berarti kinerja TI adalah baik. Yang kedua, kondisi kedua adalah kondisi yang akan terjadi bila semua faktor berkurang dan mencapai titik terendah. Pada skenario di atas, yaitu ketika divisi TI menerapkan faktor dengan nilai minimal, maka kinerja TI akan mendapatkan nilai sebesar 23,448, yang berarti kinerja TI adalah kurang baik. Yang ketiga, kondisi ketiga adalah kondisi yang akan terjadi bila semua faktor ditingkatkan secara bersamaan dan mencapai titik tertinggi. Pada skenario di atas, yaitu ketika divisi TI menerapkan faktor dengan nilai maksimal, maka kinerja TI akan mendapatkan nilai sebesar 111,143, yang berarti kinerja TI adalah sangat baik. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian menggunakan kerangka berpikir IT Balance Scorecard, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Yang pertama, dengan terbentuknya model yang ada, divisi TI kini diharapkan dapat melakukan perhitungan kinerja secara optimal.
Yang kedua, dalam melakukan tata kelola TI di divisi TI, sebaiknya berfokus terhadap masalah-masalah yang menjadi indikator-indikator pada IT kompetensi, IT service ability, business continuity, dan IT improvement, sehingga lebih terarah dalam melakukan aksi-aksi untuk meningkatkan kontribusi TI terhadap bisnis perusahaan. Saran yang ketiga, dari hasil analisa data, terdapat beberapa indikator yang tidak masuk pada proses analisa, padahal berdasarkan studi literatur, indikator tersebut perlu diterapkan. Indikator tersebut adalah IT cost efficiency, confidentiality, integrity, availability, the delivery stage, dan IT governance training sessions. Oleh karena itu, untuk kedepannya, perusahaan sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut agar kinerja TI semakin meningkat. Dengan memperhatikan keempat perspektif IT Balance Scorecard secara seimbang, perusahaan bisa tahu apakah divisi IT mereka hanya sekedar beroperasi atau benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi bisnis mereka. Jadi guys, setelah kita bahas banyak soal IT Balance Scorecard dan studi kasus PT Samudra Indonesia, apa sih poin penting yang bisa kita ambil? Yuk kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, IT Balance Scorecard atau IT BSC ini penting banget buat perusahaan karena bisa bantu menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Jadi bukan sekedar punya sistem canggih, tapi juga harus jelas kontribusinya buat perusahaan. Dari studi kasus PT Samudra Indonesia, mereka pakai IT BSC buat mengukur seberapa besar pengaruh divisi TI terhadap kinerja bisnis. Penilaian dilakukan dari 4 perspektif, yaitu corporate contribution, customer orientation, operational excellence, dan future orientation. Nah, lewat perspektif ini, perusahaan jadi bisa tahu bagian mana yang harus diperbaiki dan mana yang tidak oke. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis faktor. Hasilnya muncul beberapa indikator baru yang bisa jadi bahan evaluasi ke depan. Misalnya, soal IT complexity, usability, sampai business continuity. Artinya, divisi TI nggak cuma ngurus teknis, tapi juga harus mikirin gimana caranya bisa sustain dan relevan dengan kebutuhan bisnis. Nah, dari hasil penelitian ini juga ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, ada indikator penting kayak cost efficiency dan governance training yang belum masuk. Ini jadi catatan penting buat perusahaan supaya ke depan bisa lebih optimal dalam mengelola kinerja TI-nya. Jadi, intinya teknologi informasi itu bukan cuma soal alat atau software, tapi gimana caranya teknologi bisa bawa dampak nyata buat desain IT Balance Scorecard ini bisa jadi salah satu alat ukur yang powerful buat itu. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini atau ingin tahu lebih dalam soal tool manajemen bisnis dan teknologi lainnya, jangan lupa buat like video ini, subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Sampai ketemu di video berikutnya.